Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin dengan NIM 6120130515, kelas RA12. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materinya. Yang pertama ada pengertian dan cakupan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau pesan bisnis yang dilakukan dalam konteks operasional dan strategis organisasi. Terus ada unsur-unsur komunikasi. Proses komunikasi bisnis melibatkan beberapa unsur utama. Yang pertama ada pengirim, individu yang memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Yang kedua ada mengubah ide menjadi pesan. Proses transformasi ide menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga ada pemindahan pesan, penyebaran pesan dari pengirim ke penerima. Terus yang keempat ada penerima, individu yang menerima pesan dan memberikan interpretasi atasnya. Yang kelima ada memberi tanggapan dan umpan balik. Penerima memberikan respons atau feedback kepada pengirim guna memastikan keseragaman pemahaman. Terus ada tantangan komunikasi dalam bisnis. Beberapa tantangan yang umum dialami dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada perbedaan budaya. Yang kedua ada gangguan teknologi. Yang ketiga ketersediaan sumber daya. Yang keempat ada integrasi sistem. Terus bentuk dasar komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penyampaian informasi melalui bahasa lisan atau tulisan. Contoh-contohnya komunikasi verbal dalam bisnis meliputi yang pertama ada surat pengantar barang, yang kedua surat teguran atau peringatan, yang ketiga surat penawaran barang, yang keempat rapat pimpinan, yang kelima wawancara kerja, yang keenam prestasi. Terus komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menggunakan simbol-simbol sinyal, perilaku atau tindakan untuk menyampaikan informasi. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan informasi, namun juga tentang membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan memahami kebutuhan pelanggan dan merealisasikan visi strategi perusahaan. Terus ada materi yang kedua, komunikasi. Tujuan umpan balik dan bentuknya kesalahpahaman, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif di antara karyawan dengan konsumen. Komunitas bisnis adalah sekelompok konsumen yang terorganisir dengan baik dan menggunakan produk atau jasa dari penyedia B2B yang sama atau memiliki kesamaan dari segi interest dan jenis bisnisnya yang pada akhirnya berinteraksi atau sama lain. Tujuan utama komunikasi bisnis yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kerjasama internal. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, menyelesaikan konflik dan mencegah miskomunikasi. Yang keenam, mendukung proses inovasi dan perubahan dan lain-lain. Terus membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pelanggan adalah kunci utama dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang baik akan membuat pelanggan merasa diperhatikan, dipahami, dan direspon sesuai kebutuhan mereka. Terus memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mempercepat proses komunikasi tanpa mengorbankan kejelasan dan akurasi pesan. Teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam mempercepat penyampaian informasi di dalam organisasi maupun antara organisasi dan pihak eksternal. Terus komunikasi internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan kepuasan karyawan.
Komunikasi internalnya efektif menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Terus membangun sistem komunikasi yang mampu mengatasi konflik atau kesalahpahaman di antara anggota tim atau departemen. Konflik dan kesalahpahaman seringkali menjadi hambatan dalam kerja tim atau antar departemen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Terus di sini ada materi yang ketiga, memahami komunitas dalam organisasi dan komunikasi bisnis. Pengertian komunitas dalam organisasi. Komunitas dalam organisasi merujuk pada kelompok individu yang memiliki kesamaan minat, tujuan, atau nilai dan berinteraksi secara aktif dalam konteks organisasi. Mereka dapat dibentuk berdasarkan berbagai faktor seperti departemen proyek, hobi, atau nilai-nilai bersama. Komunitas dalam organisasi berbeda dengan komunitas di masyarakat umum karena terikat dengan struktur dan tujuan organisasi. Contoh komunitas dalam organisasi. Komunitas karyawan. Kelompok karyawan memiliki minat yang sama seperti olahraga, fotografi, atau seni. Terus ada komunitas proyek. Kelompok karyawan yang bekerja sama dalam proyek tertentu. Terus ada komunitas profesional. Kelompok karyawan yang memiliki keahlian atau profesi yang sama. Terus ada komunikasi nilai. Komunitas nilai. Kelompok karyawan yang memiliki nilai-nilai yang sama seperti keberlanjutan atau inklusivitas. Terus manfaat komunitas dalam organisasi. Meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Komunitas dapat menjadi wadah bagi karyawan untuk bertukar ide, berbagai pengetahuan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Komunitas dapat memberikan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih besar bagi karyawan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Terus membangun budaya organisasi yang kuat. Komunitas dapat membantu membangun budaya organisasi yang positif, inklusif, dan mendukung. Terus meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa terhubung dengan komunitas dalam organisasi cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan. Terus pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis merujuk pada cara informasi mengalir dalam organisasi. Ada beberapa pola komunikasi bisnis yang umum. Yang pertama, komunikasi vertikal. Informasi mengalir dari atas ke bawah, pemimpin ke bawahan, atau dari bawah ke atas, bawahan ke pemimpin. Terus komunikasi horizontal. Informasi mengalir antar karyawan pada level yang sama. Terus komunikasi diagonal. Informasi mengalir antar karyawan pada level yang berbeda, tetapi tidak dalam hubungan atasan-bawahan. Komunitas formal. Informasi mengalir melalui saluran resmi organisasi seperti email, memo, atau rapat. Terus ada komunikasi informal. Informasi mengalir melalui saluran tidak resmi seperti obrolan, gosip, atau rumor. Di sini ada mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis berarti menciptakan sistem komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, memilih saluran komunikasi yang tepat. Memilih saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan sesuai dengan jenis informasi dan menerima pesan. Terus ada menyampaikan pesan yang jelas dan ringkas. Menghindari jargon, bahasa teknis, atau bahasa yang sulit dipahami. Terus ada mendengarkan dengan aktif, memberikan kesempatan kepada penerima pesan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi. Terus ada memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Terus yang terakhir ada membangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Di sini ada masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi dapat terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Terus ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami pesan.
Terus ada kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan dapat menyebabkan karyawan enggan untuk berkomunikasi secara terbuka. Terus ada kurangnya keterampilan komunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi dapat menyebabkan pesan disampaikan secara tidak efektif. Terus ada hambatan fisik. Hambatan fisik seperti jarak atau kebisingan dapat mengganggu proses komunikasi. Terus ada mengatasi masalah komunikasi dalam organisasi. Untuk mengatasi masalah komunikasi dalam organisasi, perlu dilakukan beberapa langkah seperti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi, memberikan pelatihan dan workshop tentang komunikasi yang efektif. Terus membangun budaya komunikasi yang terbuka, mendorong karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Terus memperbaiki saluran komunikasi formal dan informal, menyediakan alat bantu komunikasi seperti email, internet, atau video konferensi. Terus ada membangun hubungan interpersonal yang kuat, mendorong interaksi antar karyawan untuk membangun hubungan yang kuat. Terus komunikasi dalam organisasi, pola komunikasi bisnis dan pengelolaan komunikasi bisnis merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Dengan memahami konsep-konsep ini dan mengatasi masalah komunikasi yang mungkin muncul, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, produktif, dan efektif. Terus, komunikasi bisnis terhadap perusahaan, pengertian kelebihan, kekurangan, dan cara yang benar. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam suatu perusahaan, atau antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, investor, dan media. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bisnis seperti meningkatkan penjualan, membangun hubungan yang baik, dan memelihara reputasi perusahaan. Kelebihannya meningkatkan efisiensi, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan motivasi, dan memperkuat reputasi. Kekurangannya kesalahpahaman. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan kerugian finansial. Terus ada kurangnya transparansi. Komunikasi yang tertutup dan tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan konflik internal. Terus ada kehilangan waktu dan uang. Komunikasi yang buruk dapat membuang waktu dan uang karena kesalahpahaman dan perulangan informasi. Terus ada kerusakan reputasi. Komunikasi yang negatif atau tidak profesional dapat merusak reputasi perusahaan. Cara yang benar dalam berkomunikasi terhadap perusahaan. Yang pertama, jujur dan terbuka. Terus profesional dan sopan, bersikap empati, jelas dan ringkas, aktif mendengarkan. Terus ada memberikan umpan balik, manfaat teknologi, tentukan audiens, dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaiki. Komunikasi bisnis yang baik merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Dengan menerapkan cara yang benar, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif. Terus ada etika komunikasi melalui teknologi. Komunikasi melalui teknologi memang memudahkan, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait etika. Yang pertama ada menghormati privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Hindari membagikan data pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka, baik di media sosial, email, atau platform online lainnya. Gunakan password yang kuat. Lindungi akun dan data pribadi Anda dengan password yang kuat dan unik untuk setiap platform. Waspada terhadap phishing. Jangan klik tautan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal karena bisa jadi upaya pencurian data. Yang kedua ada bersikap profesional. Hindari bahasa kasar dan penghinaan. Komunikasi online tetap harus sopan dan profesional meskipun dalam suasana informal. Berhati-hati dalam bercanda. Humor online bisa disalahartikan, jadi pertimbangkan konteks dan
audiens sebelum bercanda. Terus bersikap bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Sadari bahwa konten yang dibagikan online bisa bertahan lama dan berdampak pada reputasi Anda. Terus yang ketiga ada menghormati hak cipta. Jangan menyalin atau membagikan konten tanpa izin. Selalu beri sumber dan dapatkan izin sebelum menggunakan konten orang lain, baik itu gambar, video, atau teks. Waspada terhadap plagiarisme, pastikan untuk menulis konten asli dan tidak menyalin karya orang lain tanpa atribusi. Yang keempat ada penggunaan media sosial. Hindari dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Berhati-hati dalam membagikan informasi terutama yang bersifat sensitif atau konvensional. Pastikan sumbernya kredibel dan tidak menyebarkan hoaks. Terus, jaga profesionalitas di media sosial. Pertimbangkan bagaimana konten yang dibagikan di media sosial dapat memengaruhi citra profesional Anda. Bersikap bijak dalam berkomentar. Hindari komentar yang kasar, menghina, atau provokatif. Peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi dan internet telah merevolusi cara perusahaan berkomunikasi dan berbisnis. Dan ada beberapa perannya. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua memperluas jangkauan, yang ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang keempat meningkatkan keterlibatan karyawan. Terus teknologi informasi dan internet telah mengubah landscape komunikasi bisnis. Penting untuk menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab dan beretika untuk membangun hubungan yang positif, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis dengan efektif. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.